Jujur ya, aku pernah juga mengalami keburukan dari seorang Gemini, pernah. Tapi sebenarnya mahi-mahi itu apa sih? Aku nggak ngerti, jujur. Sama. Kayaknya ini emang bukan buat di ngertiin deh. Maksudnya kayak bukan buat dipakein logika gitu deh. Menurutku nih ya, kontennya Niki yang apa POV siapa bangun di luar negeri itu menurut aku itu lucu. Oke. Gitu. Tapi kayak konten keluar rumah gitu gue nggak get lagi. Kayak apa sih maksudnya gitu, kayak oke 1 kali gitu 2 kali tapi kayak udah nggak sih? Jadi gimana perasaan kakak waktu kerja sama dengan Kak almarhum Gusti Will? Mungkin kerjanya berapa ya? Kerjanya 30%, 70%-nya ngalor, ngidul dan ngakak. But I won't last cry, won't last cry before I leave it all behind. Panas gak sih Kak menurut Kak? No. Yeay! Hai semuanya, nama saya Zika Martalia. Nama saya Zia Sadel. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang membahas tentang dunia musik di Studio TV dan tayang di YouTube. Inilah Cita. Apa itu maksudnya barusan? Aku nggak tahu ya. Ini sangat Pandangan. banyak energinya ya sebagai manusia. Sebenarnya enggak, tapi nggak apa-apa. Guys, aku mau ngasih tahu rahasia besar nih. Apa itu? Tapi karena dikasih tahu jadi bukan rahasia, lagi. Iya. Apa Jadi tuh? sebenarnya nggak rahasia, orang kita udah ngomongin 100 kali ya kayaknya. Jadi special anniversary 1 tahun Don't Play Play akan ada event besar Don't Play Play Gen Z Festival. Kalau kalian datang, kalian 100% Gen Z. Kalau kalian milenial atau boomer pun, kalau kalian datang jiwa kalian muda seperti Gen Z. Ah keren. Yuk makanya seru-seruan dan healing bareng live podcast kita. Dan nyanyi bareng musisi-musisi papan atas. Dan gak cuman itu, ada dance cover. Dance covernya gimana sih? Ya oh asiknya menikmati malam. Indah pantai. Ya gak bisa. Terus ada dance cover Korea competition, e-sport, cosplay, fun run, dan masih banyak lagi. Pokoknya pantengin terus podcast kita dan sosmed kita buat info lebih lanjut. Bener. Ditunggu! Ini adalah Apa nih? momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Semua kita orang di sini. semua. Betul. Termasuk Ini kru-kru. Dari tadi di briefing juga udah kita Bener. ini ya, udah kayak ya ampun akhirnya finally gitu. Akhirnya kita berkesempatan Betul. untuk mengundang seseorang yang sering aku dulu tonton waktu aku SMP, SMA di pentas-pentas sekolah. Iya kan? Bedul. Bener Waktu banget. itu aku cuma jadi penonton, sekarang bisa jadi host. Wow. Apa kalian bisa tebak siapa? Siapakah dia? Ini dia, Raisa Andriana. Halo Kak. Halo gadis-gadis aktif. Silakan. Selamat datang Kak, silakan. Salaman dulu. Yes. Apa kabar Kak? Baik. Dulu sering banget nonton ini kalau lagi acara-acara sekolah pensi itu kan suka datang ya zaman-zaman sekolah. Itu kakak sering tampil. Bener. Oh, itu masa kakak kayak baru nikah atau sebelum nikah malah ya? Sebelum bahkan aku Sebelum nontonnya nikah, dulu. iya, dulu kita nonton. 2016, 2017. Betul, aku SMP. Waktu aku SD Kak, aku beli album fisik kakak. Makasih loh. Dan aku tuh setiap jalan, kan aku dari rumahku ke sekolahku tuh lama banget. Jadi aku setiap di mobil selalu dengerin album kakak yang handmade. Jadi aku hafal literally. Sampai pergilah pun hafal dulu. Terima kasih. Sumpah. Oh my god. Aku jadi Nggak nyangka starstruck loh deh. Ziva deh. Jangan gitu Kak. Malu. Jadi kita mau terima kasih juga buat Kak Yaya akhirnya bisa datang ke Chit Chart. Dan karena fun fact-nya seperti yang tadi udah kita kasih tahu ya, Kak Yaya tuh adalah wishlist number 1-nya kita loh. Aku tuh tau gak sih aku dibilang kayak gitu aku malah jadi pressure. Jangan. Terus tadi aku masuk ke ruangan semua diem. Selamat pagi kawan-kawan. Pressure. Itu semua tuh karena kita tuh starstruck. Pressure Asli. nomor 2. Terus kayak apa?
makin pressure lagi. Jadi aku sekarang Iya kan? Nih kakak kalau nggak percaya ada buktinya. apa? Bukti chat produser kita. Ada di belakang sini. Koh Acong. Guys, wishlist bintang tamu yang jadi priority untuk Cicart episode 1 yo. Tuh nomor satunya kayaknya. Wah, makasih Ko Acong. Kok ini 3 orang dijadiin nomor 2 gitu ya? Kok aku nggak ada kak? Kamu Iya. ada cermin kali kamu bisa. Tapi itulah tuh ini fakta ya. Ini tahun berapa? Tahun berapa? 2024 Tahun 2024. Kamu lihatnya dari mana? September Oh iya, 27 September. Udah tahun which is tahun lalu banget bulan depan ya. Akhirnya, happy banget. Tapi alasan kru pengen banget ngundang Kak Yaya tuh karena pengen membahas satu fakta di Random Chart. Oke, baik. Oke, langsung aja ya kita lihat Random Chart. Satu ini. Menurut Gen Z, Gemini adalah zodiak paling red flag dari semua zodiak. Apakah termasuk Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Jokowi dan Rais? Aku lebih ke ada yang aneh nggak dari kumpulan? Ada yang kira-kira nggak satu geng nggak gitu? Kalau gue boleh nanya, ada nggak yang nggak satu geng? Apa Soekarno, Soeharto, Jokowi? Betul kan? Raisa. Kakak tuh mungkin ada kemungkinan berarti untuk menjadi seorang presiden. Atau Iya mungkin kan? sebelum jadi presiden tuh kayak ditanya dulu, Kamu Zodiaknya apa? kalau gak Gemini nggak bisa gitu. Ya berarti aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa jadi presiden. Mungkin kalau Gemini tuh terus kayak udah ada nilai nilai Iya, plus. nilai plus plus tambahannya. yang tidak tertulis sebenarnya. Tapi emangnya setuju kak kalau Gemini red flag? Aku nggak tahu ya siapa sih yang nge-red flagin, tapi aku udah merasa banget sih sebagai seorang Gemini tuh kayak sering menjadi kambing hitam, terus habis gitu suka disalah-salahin karena zodiak. Kayak, Kenapa ya orang tuh? kamu punya pengalaman buruk nggak sama Gemini? Gak ada sih. Kamu? Aku nggak pernah nanya zodiak orang kalau ketemu Kak. Iya aku juga lagi. Jadi kayak aku nggak tahu Iya, yang mana yang sejujurnya. Gemini nih kebetulan. Tapi aku ada banget sih temen yang kayak setiap apapun yang terjadi Zodiak banget ya. sih gitu. Iya aku Pisces Aquarius. kak. Oh, Pas Pisces. banget. Iya. Oh iya? Iya. Iya. Kayak apapun tuh disambung-sambungin kamu Iya, iya, iya. pasti temen yang kayak gitu. Ada banget Ada, lagi. ada banget. Tapi Kemarin percaya kayak nggak siapa? percaya ya? Yang katanya Kak Zodi ya? Dia juga gitu kan? Oh iya benar. Dia juga Kak Jody kayak juga. Yang bisa ngehandle aku Aries Maret, beda sama Aries April. Aduh, Oh iya ya. Taurus April sama Mei pun beda banget. Jadi kayak nanti kelihatan deh. Percaya Kamu ini dan dia kayak zodiak yang lahir tanggal segini, bulan segini, tahun segini, beda Jam sama segini ini. gitu. Oh ya, apa rising, apa pokoknya moon kayak gitu. sign. Sebenarnya aku nggak gitu ngerti sih zodiak itu. Aku juga. Tapi sedikit banyak pasti karena orang-orang bilang Gemini red flag kan banyak juga yang tahu kalau kayak atau Gemini kan. Iya. Nah terus suka kayak ditanya-tanya nggak apa sih emangnya apa sih yang jadi ciri khasnya Gemini gitu? Kenapa jadi red flag maksudnya? Iya, apa sih sebenarnya? Kayak baik-baik aja Tapi deh. jujur ya, aku pernah juga mengalami keburukan dari seorang Gemini pernah. Ah serius? Seperti Kayak tiba-tiba berubah gitu, kayak tadinya baik terus tiba-tiba kayak berubah. Tiba-tiba kayak gitu sih, ini dari mana datangnya gitu. tapi selain Orangnya Gemini. Gemini tapi gue rasa lebih ke childhood trauma sih. Waduh berat ya. Oh berat ya? Berat sekali. Tapi aku nggak tahu itu tuh emang karena zodiak kan? Enggak sih, kayaknya menurut aku mungkin karena orang Personality gak sih? udah nge-trademarkin kalau Gemini ini red flag, jadi orang tuh ngeliat Gemini tuh cuma kurang-kurangnya aja, kebaikannya nggak dilihat. Parah banget. Ya, bagus banget. Bener. Terlalu dilihat Analogi dari situnya. Izzy. Mohon maaf ya teman-teman Gemini. Kasih ini bakalan aku pakai untuk di debat aku tentang Gemini. Saya cuma ngeliat kurangnya aja dari Gemini, semua zodiak punya kekurangan padahal. Bener, betul. Sebenarnya apa sih red flag yang paling populer Parah. dari seorang Gemini? Ada coba, Ada fitinya. Coba lihat. Emang apa sih? Aku terus yang paling parah Gemini red flag atau dari Tergantung orangnya ya. Cuman yang aku dengar Gemini ini kadang-kadang susah dibaca. Kadang di depan dia bisa jadi seperti apa, terus di belakangnya bisa berubah gitu. Jadi kita nggak bisa baca, mau itu untuk percintaan, persahabatan, bisnis, kind of hard to read. You Geminis are very, very feisty. Parah Ya, wes. Oke. kayak gitu. Kalau dari aku, dia tuh keras kepala banget, kayak nggak bisa diatur. Terus kayak kalau misalnya udah bener-bener nggak mau yang lain. Terus kayak susah banget
dia tuh moody banget gak sih? Parah. Moodian banget, kayak misalnya nih dia lagi good mood. Ini ngomongnya pakai hati banget. Tapi kalau misalnya udah bad mood, wah jangan. Jadi kita ikutan bete kan, jadi bete soalnya kayak Nyalahin orang, dia bete bawa-bawa orang. Enggak positif. Iya. Bad energy. Dan kita juga jadi harus nentuin dia kayak, aduh kalau hangout sama dia lagi bad mood, kita jadi nggak jadi. Benar. Jadi ngikutin moodnya. Iya. Red flag banget. Kenapa? Karena ceweknya banyak, pasangannya banyak, cewek cowok. Oh. Judgmental sekali. Padahal kayaknya di luar Gemini juga banyak nggak sih yang kayak gitu? Kayaknya yang selingkuh gak cuma Gemini doang di bumi ini. Tapi sebenarnya ini nggak sih kayak misalkan dia tuh keras kepala, nggak bisa diatur apa-apa, berarti dia apa? Punya pendirian. Gitu. Bahasa language matters. Jadi kalau dia ditaruh di tengah-tengah orang yang gak bagus dan gak baik, dia tetap bisa jadi orang yang baik sendiri justru. Iya kan? Karena dia harus keras kepala juga tahu guys, nggak boleh terlalu ngikut-ngikut orang banget. Benar. Tapi aku setuju banget sih, maksudnya kan kadang-kadang kita pasti ada alasannya kenapa maunya A, ya udah A, berarti punya pendirian, betul sih. Itu kan. Aku yang moody-moody emang aku moody enggak kan? Aku malah selalu kayak memperbaiki mood orang, ya kan? Itulah aku. Nah, ini adalah pertanyaan dari kakak yang di sebelah sana. Ya. Kayaknya kan masuk grup Gemini. Coba dong bikin top 5 Gemini green flag versi Kayaya. Aku nggak hafal semua orang yang ada di grup, tapi menurutku kalau dari grup itu Gemini yang paling aku deket Afgan. Kak Afgan tuh menurut aku orangnya green flag karena dia kayak santai apa. Tapi nggak tahu ya kalau dia menjadi pasangan, aku nggak tahu. Jadi jangan debat gue di sini. Tapi menurut aku santai dan pintar memposisikan diri Gemini itu. Makanya orang tuh suka bilang, oh aku tahu nih red flagnya. Biasanya orang suka bilang Gemini itu flirty. Iya. Tapi sebenarnya tuh karena kayak gampang, gampang ngobrol sama orang, bisa memposisikan diri, terus lucu gitu loh. Itulah Gemini. Begitu ya, berarti satu aja ya dari 5 ya. Satu dulu aja deh. Satu aja ya. Nanti repot aku banget suruh-suruh 5, kakak aja deh yang bikin bisa nggak? Suruh-suruh orang. banyak. Ya kan? Oke, kita mau bahas lanjutannya, pembahasan kedua dari random chart. Random chart. Random chart yang berikutnya adalah Kak Raisa nggak main TikTok, tapi saudaranya besar di TikTok. Curiga Kak Raisa anak yang tertukar. Lewat terus sih. Kalian bertiga nih di FVP ku. Tapi kenapa bisa dalam satu keluarga itu ya namanya juga manusia ya. Beda sifatnya maksudnya. Berbeza sekali sifatnya. Tapi dua orang itu mirip-mirip Kak. Kakak kayak lebih berbeza lah, berbeza. Apa nih pertanyaannya? Kenapa kakak nggak main TikTok? Aku main TikTok. Aku main TikTok. Terus sekarang karena aku udah ada Mimin juga ya, namanya Mimin Juni. Oke. Aku udah lebih aktif di TikTok, udah ngerti oh ada tren ini, mau nggak? Enggak. Jadi kayak lebih tahu tentang tren-tren tapi tetap nggak dilakuin gitu. Sabar ya untuk Mimin aku selalu menerima penolakan. Tapi ya mereka sih ya gitulah ya. Tapi maksudnya kayak kalau aku kan tuh suka lihat ya yang Bernadia juga suka ngajakin kakak buat velocity, tapi kayak nggak mau tuh lebih ke karena ngerasa aduh kayaknya nggak cocok deh sama gue atau kayak sebenarnya mau tapi kayaknya gimana Satu, gitu. aku tuh nggak bisa joget ataupun apapun gitu kayak nginget-nginget Korea gitu nggak bisa. Terus tuh kedua tuh kayak aku ngerasa cringe sama diriku sendiri gitu loh. Kita adalah apa sih gitu kayak ih Laura lo gitu. aku ngerasain sih. Aku sebenarnya juga kadang tuh kayak geli banget kita harus kayak gini. Geli banget kita harus kayak gini. Kayak itu yang orang-orang suka. Gimana dong Kak? Iya terus kemarin juga kayak orang-orang tuh bilang Ya justru pas bagian itunya itu yang bikin satisfy. Tergantung mood orang. iya kayak gitu ya. Aku aja terkadang kan aku sering bikin kayak transition, terus kayak fit check apa-apa gitu. Itu kadang aku suka yaudah pause aja gue gak mau lihat gitu. Oh ya? Kayak takut deh, cringe gak sih ini ntar
ntar dihujat nggak sih atau kayak ntar rakyat sebel nggak sih Nih Kak, gitu. sampai kalau Gen Z kalau nge-post sesuatu dia bisa ngulang videonya sendiri tuh 100 kali atau story-nya tuh sampai habis tuh dilihat terus berkali-kali. Nggak ngeliat story orang lain tapi lihat story sendiri berkali-kali. Video sendiri juga diulang berkali-kali. Kayak gitu Kak. Aku terkadang juga suka dimarahin sama tema aku, misal aku selfie atau apa, aku selfie langsung dari kamera aplikasinya terus langsung aku upload. Nggak diedit dulu, nggak di apa gitu. Biasanya kan Edit dulu dong, edit. Ya udahlah, cuma gini doang. itu namanya ciri khas berarti ya. Kayak sat udahlah gitu. Tapi sekarang aku udah lebih baik dalam bersosial media, udah lebih aktif, udah lebih ngerti tren gitu. Oke. Nah, kita mau nanya kayak tahu nggak tren TikTok mahi-mahi atau mihu-mihu? Jujur aku sendiri nggak tahu. Jujur aku sendiri juga nggak tahu. Tapi kemarin aku ketemu sama sepupu kakak itu dua. Aku udah agak shock banget, dia datang kayak gini. Halo teman, nama aku ini, kayak gitu kenalannya aku kayak. Oh iya. Gitu. Terus kayak mereka langsung kayak bikin tim, ada tim mahi-mahi, ada tim mihu-mihu. Oh. Tapi sebenarnya mahi-mahi itu apa sih? Mahi-mahi mihu-mihu. Enggak, tapi apa gitu? Kosongpedianya dipinjam dulu ya. Hehehe. Kosongpedia, mahi-mahi, dan mihu-mihu merupakan tren TikTok yang diciptakan oleh dua saudara Raisa, yaitu Nicky dan Mario. Bukan Mario ini dong. Tren ini lagi rame di kalangan Gen Z. Jadi kamu tim mihu-mihu atau mahi-mahi nih? Gimana? Jadi keisi kan? Aku nggak ngerti, jujur. Sama. Kayaknya ini emang bukan buat di ngertiin deh. Gak apa-apa ya, nggak ngerti. Maksudnya kayak bukan buat dipakein logika gitu deh kayaknya. Matiin, turn off your logic. Matikan logikamu dan terima aja. Tapi kakak tuh bener-bener sepupu banget gitu ya, bukan sepupu jauh tau gimana? Sebenarnya aku sih lumayan senang sih dengan ketidakpercayaan kalian terhadap pendarahan lagi. Terhadap hubungan darah kami ini. Aku senang banget, ini udah bertanya berkali-kali. Tapi iya lagi. Tapi dari kecil tuh bareng-bareng. Jadi Iyo itu anaknya adiknya ibuku, anaknya tanteku. Niki itu adiknya kakaknya ibuku. Jadi kayak literally sepupu lagi. Sepupu yang kayak kalau lebaran ketemu gitu ya berarti. Yang pasti sih, pasti ketemu ya. Terus sedekat itu. Tapi nggak sih, aku kemarin juga pas aku lagi di podcast mereka aku bilang, terus kan mereka nanya kayak, Teteh bangga gak sih sama adik sama Iyo? gitu. Terus aku bilang, ya aku satu sih yang aku banggain karena kalian bisa merubah kekurangan jadi kelebihan ya kan. Itu tuh aku nggak bisa lagi nyebutin apapun yang lebih bagus dari itu karena itu menurutku kayak jujur dan juga somewhat positif. Tapi juga itu adalah sebuah apa ya? Ya itu bukan ya? Itu yang bisa aku bilang. Pernyataan. Sebuah pernyataan. Termasuk pujian juga ya untuk mereka. Sebuah statement yang sangat positif negatif dalam satu kata. Berarti kalau disuruh pilih jadi tim Mahi atau tim Mihu? Aku nggak tahu. Aku punya tim sendiri namanya tim dabu-dabu. Suka dabu-dabu nggak? Sambel nggak sih Kak? Ya kan? Itu segar sih. Itu lebih kayak legit gitu. Aku nyebut dabu-dabu, kamu bisa ngebayangin, kamu bisa ngerasain. Nggak ya kayak gitu tuh. Mahi-mahi apa Mim? Nggak tahu dabu-dabu apa? Sambel, Manado, segar. Nah, lebih baik itu aja sih kalau aku. Fun fact. Kalau misalnya kayak ya, bukan jadi sepupu mereka deh gitu ya. Kalau bisa milih. Kalau bisa milih. Kira-kira kakak bakalan menonton konten mereka nggak? Menurutku nih ya, kontennya Niki yang POV siapa bangun di luar negeri itu menurut aku itu lucu. Oke. Itu kayak itu lucu dan orisinil gitu. Tapi kayak konten keluar rumah gitu gue nggak get lagi. Kayak apa sih maksudnya gitu, kayak oke, 1 kali gitu, 2 kali, tapi kayak udah nggak sih gitu. Aku kenapa nama podcast dan kontennya keluarga artis? Mungkin kamu harus naik ke mereka. Karena mereka bangga sama kayaknya menurut aku sih. Tapi sekarang ini kan, kemarin Iyo kan main film. Terus dia kayak, oke sekarang gue yang artis. Oke. Makanya langsung kayak ngeklaim keluarga artis. Iya. Gemes. Tapi ada pengaruhnya gak sih keluarga artis sama image kayak ya sebagai seorang penyanyi?
Untungnya aku head startnya agak 15 tahun ya daripada mereka. Jadi aku udah lumayan aman di dalam. Gak deket-deketan ya. Aku udah nggak yang kayak mereka keluar, aku keluar tahun lalu terus mereka langsung keluar. Aku mungkin di situ imageku bisa terkompromi. Compromise, tapi untung aku head startnya ada 15 tahun. Jadi aku udah mengamankan posisi aku sebagai penyanyi di keluarga itu. Mengamankan ya guys ya, mengamankan. Dan sekarang mereka ya lagi merintis sebagai content creator dan pemain film dan segala macam apapun yang mereka mau lakukan. Tapi keren deh, kita doain terus semoga sukses terus juga buat keluarganya Kaya ya. Makasih lah. Ngomongin tentang ini, katanya fun fact-nya kakak udah berkarir selama 20 tahun. Kakak berkarir 20 tahun atau kakak berkarir dari umur 20 tahun? Aku berkarir dari umur, sebenarnya album aku yang pertama itu keluarnya aku umur di tahun aku berumur 20, aku umur 19, 20. Itu 2010, ya serba salah, Apa Arti Menunggu, Could It Be, kayak gitu-gitu. Iya 2010. Itu udah 15 tahun. Iya sekarang 2025. Wow. Terus kakak baru aja ngerilis album terbaru namanya Ambivert. Kenapa kak namanya Ambivert? Yes. Sebenarnya aku seorang introvert. Cuman karena kerjaan ini kayak harus bisa belajar ketemu banyak orang, terus menghibur banyak orang segala macam, belajar jadi ekstrovert kan. Akhirnya ya udah di tengah-tengah itu ambivert. Terus kenapa Ambivert V-nya kapital? Kan album kelima. Jadi 5 tuh V itu kayak 5 Romawi. Soalnya sebelum albumnya rilis, code name-nya di kantor tuh album Raisa V gitu. Jadi kayak harus ada V-nya gitu. Keren banget. Jadi kayak pas banget di tengah lagi Ambivert-nya tuh kayak V-nya tuh di tengah. Iya, pas banget. Itu nyari kata Ambivert itu kayak brainwash gak tuh? Brainstormnya berapa lama kak? Itu aku ngasal doang. Oh ya? Enggak. Jadi aku tadinya pengen namanya iya dan tidak. Jadi aku tuh sebenarnya udah mikir dan tadi aku mau namanya tuh ambivalen. Ambivalen itu artinya dua perasaan oposit yang terjadi di satu waktu gitu. Jadi kayak misalkan kamu tuh bahagia tapi at the same time kamu sedih gitu. Nah itu ambivalen. Tapi ambivalen tuh ternyata nama albumnya sahabatku, backing vokal aku Marini Nainggolan. Jadi kayak ya nggak bisa udah dulu pakai lagi. Apalagi ya terus kayak yang dekat-dekat dengan itu ambivert. Oh iya. Terus aku kayak oh iya ya gue juga ambivert. Terus habis itu lagu-lagunya juga ada yang kayak ekstrovert banget, ada yang introvert banget. Kayaknya cocok gitu akhirnya ambivert. Oh gitu. Untuk masih masuk ya lagunya ya. Kalau kayak beda banget sama judulnya. Jadi masih masuk banget. Tapi dari semua album yang kakak, dari semua lagu di album ini menurut kakak yang paling masterpiece lagunya yang mana? Walaupun aku tahu pasti susah banget ya, karena semuanya tuh pasti menaruh rasa gitu ya. Yes. Kayaknya kalau bisa pilih satu doang, itu judulnya Bila. Itu ada di track 4. Itu lagu yang aku nggak punya. Sebenarnya kayak vocally itu bukan yang paling challenging. Yang paling challenging ada track yang namanya Terserah. Tapi Bila tuh menurutku secara lirik itu kayak multi layer, terus tuh bisa dimaknai macam-macam, terus juga vibe-nya lagu yang aku belum pernah punya sebelumnya, terus kayak temponya kayak waltz gitu kayak. Pokoknya itu deh. Happy. Dengerin guys. Happy. Sekarang kita boleh coba dengerin gak sih kak? Kakak nyanyi langsung lagu Bila. Refnya aja ya? Boleh. Bila suatu hari nanti kan berjumpa lagi tanpa pernah saling mencari, bila kau datang kembali jangan pergi lagi karena apapun yang terjadi badai pun sudah kita lalui. Kakak itu walaupun kayak gak ada lagu di belakangnya tapi kayak dengerin kayak udah ada lagu di belakangnya. Empuk banget ya. Aku kayak, aku gak pernah ya sama, aku tuh soalnya dari dulu aku dengerin Kayaya sih. Jadi kayak ini tuh aku dengerin akhirnya di sebelah aku banget kayak. Oh my god.
Mau nangis? Aduh, apa sih? Tapi beneran sumpah aku kayak bukan hal yang pernah aku bayangin gitu loh. Easy. Seru banget sih. Terus kalau misalnya disuruh ada 3 deh. Setelah lagu Bila, lagu apa di album kakak? Bila, terus habis gitu terserah itu yang tadi aku bilang ada di track 11. Terus, aduh apa ya? Mungkin yang sama Roni kali ya, Tetap Bukan Kamu. Itu menurutku juga kayak everlasting love song gitu. Pas kayak tiba-tiba mau ada kolaborasi sama Roni tuh awalnya gimana sih Kak? Awalnya emang nyari-nyari karena kan aku juga terakhir tuh duet sama siapa sih? Oh Mas Dani ya, tapi sebelum di album tuh udah lama ya kan sama Agan. Nah terus aku pengen kayak udah waktunya punya lagu duet lagi gitu. Terus Roni kan lagi seliweran banget kan dan aku emang suka banget sama suaranya. Aku suka banget jenis suara cowok yang cowok apapun cewek pokoknya yang raspy, yang kayak ada serak-saraknya gitu. Mungkin karena aku nggak gitu jadi itu aku tertarik banget dengerinnya. Jadi mulai kepoin nih Roni Parulero, ini bagus ya gitu. Terus kayak siapa manajemennya, udah akhirnya kita kontak-kontakan aja dan pas banget dia juga mau keluar album. Timingnya pas, kita jadi bisa promo bareng kayak gitu. Emang kalau sudah berjodoh dalam lagu, dalam apapun itu pasti akan ada waktunya ya. Ketemu lah ya. Yoi. Malu-maluin nunduk-nunduk. Biasa aja kali. Tapi katanya salah satu produser di album ini tuh ada Kak almarhum Gusti Will. Jadi gimana perasaan kakak waktu kerja sama dengan Kak almarhum Gusti Will? Pertama kali ketemu Gusti tuh memang aku pengen bikin lagu yang fun, yang gak serius-serius banget. Karena laguku kan kayaknya hampir semua tuh serius banget, terus galau gitu. Karena emang pada dasarnya aku susah nulis lagu yang happy, yang... Karena biasanya gini, kalau lagi sedih kita pengen nulis kan, kayak pengen berkarya gitu kan. Ada yang bilang kayak art never comes from happiness gitu, art comes from sadness. Aku juga tipe orang yang kayak gitu. Tapi begitu happy, kayak lupa segalanya, lupa menuliskannya, lupa menuangkan kehappyannya. Sampai akhirnya sedih lagi. Wow, enggak deh. Tapi... Jangan dong. Enggak, tapi biasanya kalau happy tuh lupa berkarya gitu. Nah jadi aku mencarilah produser-produser yang bisa mengeluarkan energi itu dari aku gitu. Makanya akhirnya kenalan tuh sama Gusti itu juga pertama kali ketemu dan pertama kali kenalan pas lagi workshop. Dan akhirnya jadi 2 lagu, satu It's Okay to Not Be Okay. Yang satu lagi ternyata Tanpamu dalam kurung cantik. Liriknya ternyata tanpamu ku makin cantik. Menarik banget ya buat didengerin. Ntar kita bikin fit check-nya pakai lagu itu. Boleh dong. Langsung kan konten. Bangga gak sih gue mikirin konten? Iya ya. Iya tapi kita mau bikin tapi gantian kakak bikin Velocity sama kita. Biar gantian. Tidak, yang lain boleh. Tadi Roblox. Tapi ya pas kerja sama Gusti tuh bener-bener mungkin kerjanya berapa ya? Kerjanya 30%, 70%-nya ngalor, ngidul dan ngakak. Lucu banget pada dasarnya sih lucu banget sih orangnya ya. Iya kayak segala ceplosannya masuk banget lagi ke gue kayak ya ini lagunya belum loh. Oh iya. Kebanyakan canda. Lucu. Gusti. Emang Kak Gusti lucu banget sih. Waktu terakhir kesini juga sumpah. Aku tuh pulang sampai sakit kepala karena kan aku agak introvert ya. Energi aku tuh buat ketawa tuh sampai sakit kepala kan. Ketawain sama Kak Gusti, lucu banget Kak Gusti. Sampai sakit kepala. Tapi katanya Kak Ziva pernah mau diproduserin sama Kak Gusti juga emang? Waktu itu iya, jadi karena emang sebenarnya aku kan punya kakak yang sebenarnya satu kampus kan sama Kak Gusti. Oh iya? Iya, sama-sama anak musik. Kak Gusti tuh juniornya kakakku. Terus aku jadi kenal karena dia emang Kak Gusti kayak gitu kan, kayak siapa yang gak kenal, lucu banget emang orangnya dari dulu. Terus sebelum jadi sebesar yang sekarang juga, itu emang kita suka ngobrol dan belum sempet ada waktu buat ketemu buat workshop sih. Terus pas kemarin kan sempet diundang juga ke Chit Chat. Terus di situ kita mau ngobrol, ayo yuk kapan-kapan bikin lagu. Tapi habis dari situ gak lama Tuhan panggil duluan, jadi mungkin belum
waktunya. Gitu. Begitu. Oke, aku jadi penasaran deh. Kayak kalau misalnya kayak bikin lagu, tadi kan kayak bilang Sedih. dari kesedihan gitu kan ya. Tapi ada yang pernah kakak kayak bikin-bikin tapi gagal cuman setengah lagu gitu doang gak sih? Terus banyak banget ya. Banyak karena apa ya? Maksudnya terkadang aku bikin karena aku suka banget lirik ya. Biasanya aku lirik driven gitu. Jadi ketemu liriknya dulu, ketemu emosinya dulu, baru bikin lagu apa nih dari lirik tersebut atau dari emosi tersebut gitu. Nah kadang aku udah sayang sama liriknya, lagunya nggak giving nih gitu. Kayak sayang deh liriknya gue simpan lagi untuk dicoba suatu saat mungkin apa namanya nada lain atau dengan produser lain keluarnya lebih bagus gitu. Karena aku sayang sama liriknya. Karena kalau kita ngeluarin lagu yang kita aja nggak percaya, ntar orang gimana bisa percaya kan? Iya lagi benar setuju. Betul. Aku jadi penasaran tau sama referensi kakak. Karena kita kan sempat ketemu waktu di konser Crush kan waktu itu. Itu aku kayak berarti emang aku tahu sih sebenarnya kayaknya tuh pernah collab juga sama Sam Kim kan. Berarti emang suka Korea juga nggak sih harusnya kayak dengar lagu Korea? Aku tuh suka. Pokoknya aku kan pertama kali ke K-pop tuh sukanya sama BTS dan ya pokoknya kalau untuk grup aku sukanya cuma BTS doang. Maksudnya bukan yang lain gak suka tapi yang nguliknya cuma BTS doang. Nah terus karena masuk ke dalam playlist itu langsung jadi kan kepoin yang lain-lain gitu kan. Terus ya udah ketemulah dengan macam-macam gitu dan ternyata Korean R&B gila-gila ya. Banget asli. Tapi kayak tetap dengan chord Koreanya itu. Iya bener-bener. Tapi mantap. Iya sumpah asli bener-bener. Iya. Aku setuju sekali. Aku suka banget Wave to Earth kalau Korea band. Iya. Enak banget lagunya. Wave to Earth. Kata tadi kan Kak Ziva ngefans banget sama kayak ya. Coba dong kasih tahu lagu favorit kamu apa? Kan kamu dengerin tuh album dari kecil. Album Handmade apa yang paling kamu suka? Pergilah. Wow. Iya terus yang apa namanya banyak sih Kak. Pergilah tuh Handmade ya? Handmade bukannya? Pergilah tuh Heart to Heart. Heart to Heart, sorry. Heart to Heart. Iya Heart to Heart, iya. Oh thank you, aku juga suka banget lagu itu. Itu soalnya kayak aku kan suka ya seperti personalitiku, aku suka banget lagu yang heboh. Gitu, jadi aku suka banget lagu itu. Terima kasih. Coba nyanyiin dong. Ayo dengar banget Kak. Kak lagi. Tuh kan, aku jadi grogi banget soalnya nyanyinya depan penyanyinya tidak bisa. Zif nyanyi lagu aku dong terus kayak di gitu-gitu. Aduh. Aku nggak lihat deh, aku nggak lihat. Aduh, aku takut grogi tuh soal lirik kita buka liriknya dulu. Ziva Challenge. Oh my god Kak. Itu aku sebentar FYP aku Kak Ziva ngajarin Riven Runs. Iya, terus aku kayak aku nggak bisa, so aku langsung dislike video karena aku nggak bisa. Kalau nggak bisa di dislike. Nah, aku suka dari verse keduanya. Oh my god Kak. Oke. Mama, kau telah pegang beristirahat aku setia. Pergilah, jangan kau kembali. Mau apa lagi? Jangan kau kembali. Aku tak pernah tahu apa maumu dan kini kau mintaku kembali. Tak perlu kau ucap, tak perlu ku dengar, karena kini aku sudah tak peduli. Maaf ya Kak. Terima kasih loh. Itu happy aku nggak pernah dengar orang cover lagu itu terus sekalinya cover Ziva. Oh ya. Suka banget. Aduh happy, aku mau bawain lagu itu lagi ya di panggung. Please Kak, mulai please. sekarang. Please. Aduh, kok aku jadi keringetan ya teman-teman tolong. Aku gak pernah kayak gini tau Kak. Ya, beneran. nih, aku Senervous-nervousnya aku. Tapi kakak kalau misalnya happy nih, deh aku. setelah ini mau bikin lagu yang bebas banget terserah mau yang orang kayak denger gimana. kayak enggak kayak gitu iya, kan. itu yang kayak gimana sih? Aduh, apa ya? Atau udah ada menurut kakak? Sebenarnya
Aku tuh cukup apa ya? Aku mungkin pengen bikin lagu yang agak kayak The Prayer gitu loh. Yang kayak panjang-panjang, grande. Kayak gitu aku belum punya tuh. Yang maksudnya yang kayak gitu tuh. Tipe yang uplifting, yang hua-hua gitu aku belum punya. Mungkin yang kayak gitu. Mungkin yang kayak gitu ya. Oke. Siapa ya yang? Nah, katanya kayak juga lagi jalanin beberapa kota untuk showcase di album Ambivert ini. Jadi aku kemarin baru aja showcase di GBB untuk album Ambivert. Aku pengen banget sih untuk bikin ini jadi tour gitu ya, karena aku pernah melakukan itu dengan Handmade. Tapi ya nunggu sponsor dulu. Sponsor boleh, kita boleh sponsor undang boleh di kesini. Ini kan boleh kan editor? Boleh. Sponsor bisa kesini. Silakan. Kakak juga kalau misalkan ada ide mau kira-kira konsernya tuh mau ada apa gitu. Cerita ini adalah panggung nggak? Kakak boleh gitu. nambah-nambahin misalkan. Iya. Aku, kenapa? Ya aku tuh pengennya tuh kayak di belakang sini kayak Iceland gitu loh. Iceland ya teman-teman ya. Terus akunya kayak pakai bajunya kayak Elsa. Yes. Jadi kita kayak Olaf di sampingnya. Iya. Aku jadi Anna masih kecil. Kayak gitu. Tapi setiap setiap kotanya itu ada yang beda, yang kakak bedain gitu nggak? Aku ini sebenarnya belum terjadi ya guys. Cuma biasanya kalau di tour aku yang terakhir, aku berusaha semirip mungkin sih setiap kota justru gitu. Karena pasti kan penonton udah lihat tuh di sosmed dan mereka pengen lihat aslinya kayak gimana dan sebisa mungkin ada standardized gitu. Cuma memang susah karena di sini tuh logistik agak susah ya, karena kan kita kalau di luar kan mereka pakai tour bus. Karena kalau di kita kan karena archipelago ya, karena pulau-pulau jadi semua agak susah kalau nggak pesawat atau nggak harus kargo kayak gitu kan susah gitu kalau bawa-bawa alat. Cuma pengen banget sih karena tour itu tuh menyenangkan banget. Aku belum pernah ngerasain tour, semoga aku harus bisa tour. Tour Ziva Magnolia di sini. Oke, let's go. Yes. Kan kakak sekarang lagi banyak lagu baru banget rilis lah kan. Promosinya di TikTok dan pasti ada aja choreo dance-nya gitu. Kalau lagu yang kayak tiba-tiba ada dance-nya di TikTok gitu boleh nggak? Ada, dan yang bikin si geng Mihumahi itu. Oh my god, oke. Pasti jogetnya kayak gini-gini ya? Mereka tuh udah tahu banget apapun yang gue nggak suka dia bikin. Justru itu ya. Tapi itu tuh kayak jadi bahan orang ngeledekin gue gitu tau gak sih? Walaupun ya lucu juga sih. Kayak kalau orang menemukan satisfaction di dalam Velocity lagu itu, terserah. Itu adalah ekspresi kamu. Aku sangat bebas. Boleh. Silahkan dibikin lagunya Karissa semuanya jadi Velocity. Semua. Bisa ada DJ remix koplonya gitu ya kan? Boleh. Kemarin ada kan yang bikin ada yang gini-gininya. Tetap Bukan Kamu, Masya Allah. Gemas. Tapi orang-orang kreatif banget ya. Asli. Ya. Lagu-lagu galau sekarang dibikin jadi betul. Yes, gitu. So kan kayak ala-ala dangdut gitu kan, terus di Velocity-in endingnya ada begini-begininya. Iya, soalnya apalagi sekarang kan lagi zamannya Roblox tuh, biasanya yang dance itu nggak perlu manusia Kak, Roblox aja. Tapi pakai lagu kakak nggak apa-apa gitu. Oh, ya udah tuh kalau kamu pengen aku Velocity pakai Roblox. Iya boleh, dibikin karakternya kayak ya. Boleh nggak sih kakak bikin konser tapi di Roblox nanti kita nonton? Ada konser Ariana Grande di Roblox. Ya kan seru banget Kak. Aku tuh sering banget masuk, jadi di Roblox bahkan ada karaoke. Jadi kayak pasangan bisa karaoke di Roblox gitu. Mereka nyanyi nyalain voice-nya Iya mereka. bisa nyalain suara, tapi kalau udah 17 tahun ke atas. Jadi mungkin kakak kalau mau ngadain konser di Roblox, kita bakal jadi salah satu penontonnya sih, seru banget. Kemarin aku pernah tahu. Itu akan kita Menarik, pikirkan. Konser di Roblox. Seru banget. Oh di bulan Juni lalu juga sepanggung bareng sama Kak Brian McKnight. Om. Maaf ya Om. Habis itu saya orang lebih suka dipanggil Kak. Benar. Kakak aja biar deket gitu. Abang. Apa tuh? Abang. All for one. Ya ampun, kamu pasti pecinta Brian McKnight juga gak sih? Siapa yang tidak gak sih? Kakak gimana caranya Kak supaya... Kamu gak nonton pada saat itu? Aku pas lagi kemana? Apa? Pas kemarin aku nyanyi sama dia, kamu lagi gak nonton? Aku nontonnya di... Iya, tapi kamu gak nonton datang ke sana? Gak datang ke sana. Ya ampun, aku udah pusing banget sih ngedengernya kayak... Kok bisa sih? Lama-lama tuh kayak saking
maksudnya buat dia tuh gampang, tapi itu susah gitu ya. Tapi Kenapa ya? Kayak effortless gitu ya? Kok itu gampang nih, terus pas gue cobain nggak bisa. Tapi karena dia se-effortless itu gitu, kayak sebel banget. Orang kok bisa sih Asli. gifted. Tapi kalau misalnya ditanya satu lagu favorit dari Brian McKnight, paling suka lagu apa? Nggak bisa. Kayaknya kalau aku Another You deh. Wow. Itu juga aku suka gara-gara kabar Sena. Wah, dia lagi. lagi. Kan? Another You aku cinta banget sih lagu itu. Kayak kenapa ya semua lagunya tuh untuk diikutin susah, tapi dengerin kayak terus. Aku kayaknya Biggest Part of Me deh. Biggest Part of Me. Kayak ya enak gitu pop, terus habis gitu gampang dimengerti, terus seru deh. Aku suka lagu itu. Oke. Nggak, ini pertanyaannya jawabnya harus serius kayaknya. Gak apa-apa tau kok kalau nggak mau serius. Oh iya, nggak serius apa? Kak ini bukan aku ya Kak, tapi disuruh mereka, aku nyuruh kakak buat duet sama Kak Ziva berdua lagu nyanyi lagunya Kak Brian McKnight. Apa ya? Ada satu lagi deh yang orang-orang, apa sih Kak lagu yang One Last Cry. Iya benar. One Last Cry. Boleh naik lagi nggak? But I one last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Stop living life. I guess I'm done to my last cry. Gitu ya? Seru banget. Aduh enak. Keren. Karena kita adalah chit chat, jadi kita akan mempertanyakan selalu 3 musisi yang pastinya jadi referensi kakak dalam bernyanyi. Yes. Pasti susah. Iya, Brian McKnight pasti. Oke. Terus Mariah Carey tuh aku kayak menyadari atau tidak ternyata banyak menginfluence teknik aku dalam kayak apa ya, chest voice, head voice gitu. Kayak mau nggak mau tuh ya. dia tuh emang kayak pionirnya gitu nggak sih? Jadi pastinya dia. Terus sama India Arie. Jadi ada dia adalah panutanku dalam nulis lagu juga. India Arie. Dan kalau misalkan denger dia pasti bisa kedengeran gitu. Oh iya kayaknya si Yaya nyanyinya referensinya kayak gitu. Tapi kita tuh sebenarnya kalau misalkan dibilang referensi tuh bukannya ngopi atau nyontek gitu ya. Benar. Tapi ketika kita ngedengerin sesuatu atau kita terpapar sama sesuatu berulang-ulang, itu tuh menjadi bagian dari Bener-bener setuju banget. kita gitu loh. Kayak sebenarnya kayak aku juga bukannya aku pengen nyanyi riff and dance terus, cuman itu kayaknya aku udah terdoktrin dari kecil gitu dengerinnya itu terus. Jadi refleks kan buat kamu. Bener-bener, jadi kayak gitu. Itu jadi style kita gitu, dan dengan di-infuse dengan karakter, di-infuse dengan mungkin lagu-lagu yang kita dengerin sekarang, itu ya akan jadi ciri khasnya kita sendiri. Yes, betul setuju. Mantap. Sebelum kita menutup Jadi perbincangan kita ingin ngetes apakah orang seanggun dan secantik kakak bisa selalu sabar, mampu sabar dan oh my god, aku lupa ada segmen membuka ini. hati, membuka pikiran untuk mencoba mengerti salah satu dari keajaiban dunia. Oke. one of a kind. Coba kita panggil, kamu panggil ya Kak Ziva. Sebenarnya aku udah nggak mau manggil dia nih. Aku juga Ada di sih. situ. Nggak di sini Kak. Langsung aja. Ini aku harus takut nggak sih? Boleh Kak, aku juga agak takut sama sekarang. Kiu. Anyet. Apa ini? Anyet. Anyet. Masa nggak salaman itu sama Karesa di belakangin lagi? Halo. Ngapain bawa keyboard? Nani, nanak.
Nana ekin. Ya, nana ekin. Nana nau nenek anak. Nau nenek anak. Kenapa dia ketawa sendiri? Aku juga kayak gitu dia. Silakan. Ini nau nen idot. Main keyboard. Iya, neneknya. Coba lihat keyboardnya. Ya. Do. Re. Salah gak sih Kak menurut Mi. Do. Mi. Step dulu Kak. Itu artinya apa? Nada. Do. Do. Oke, nggak apa-apa. Nggak harus semuanya tuh orang lain harus ngerti gitu. Sekarang kamu mau ngapain Adi? Ini nau nau anak. Nau nadu. Tebak lagu. Oke. Kok keyboardnya keyboard ini sih? Ini lanjutan anak. Silakan Kak. Ini kita tebaknya dari lirik. Iya. Iya, dia bakal nyanyi. Nana. Pelan-pelan. Ya. Per satu kata. Ya. Nanti Pelan-pelan. Mustafa, kamu awal-awal nyanyinya bener pakai nada. Lama-lama kamu asbun doang. Sekarang aku mau denger kamu nyanyinya pakai nada. sebagus-bagusnya karena di Iya, sini ada yang paling kayanya loh. bagus. Ya. Oke. Hello. Alah. Ya Allah. Alah mulu. Dia emosi. Beran Mustafa. Dia udah capek banget. Hello Nunda. Semoga Tuhan. Nenek. Nanda. Kamu. Nah, not. Semoga Tuhan membalas apa yang terjadi. Nah. Keren, langsung bisa. Aku tahan. Dan suatu saat Kadang dia nadanya agak benar, kadang melenceng. Oke. lanjut dua. Asik. Ini rambutnya. Wih, nih ya. Sudah lah nggak usah ngomong yang Nah, nih, lain. anaknya. Nih, ini dia bahasa Inggris. Bahasa Inggris lagunya. Oke. Mustafa, bahasa Indonesia lu aja belum benar. Lu mau pakai bahasa Inggris. Ya, aku nih. Anyam. I'm done. Nenek. I don't nenek went in. I'm done with. And Mary and you and win. Mark wins. Ya nenek win. Nenekmu. Ayam nenekmu. Ayam nenekmu. Andon and neneknya and win. Jalan. Apa sih emangnya Kak Ziva? I'm gonna marry a princess. Jauh banget. Neneknya mana neneknya? Nenek ayah. Mary you princess. Oke. Coba Kirain aku I'm tuh your mau. nenek. Mustafa aku tuh tadi tuh bingung. Kamu tuh ngomong M sama N mirip. N. Sekarang N. Alfabet itu ada M, ada N. Iya nih. Ya. Coba sekarang M. Najis ya. M. Sekarang pertama M. Iya, Bukan M. N. Sekarang N.
Nah, ya oke. N. Nah, ya pokoknya bedain. Pokoknya Ya, kalau N, ya, nenek ya. Mulai sekarang bedain ya. pakai yang satu pakai gigi, yang N, no, nenek, N. Bahasa apa ini? Nenek, belum. Ketawa sendiri. Anu, I, nenek. itu sebenarnya mau ngelawak tapi kita nggak ngerti. Maaf ya. Sembarangan banget. Ya. Susu. Nah, ya Allah. Nah. Susu. Susu alah. Yang benar susu. Iya. Sudah. Lupakan segala cerita. Nah. Anak. Emang itu siapa yang nyanyi? Nyanyi. Nak Aisyah. Yang mana? Ini? Iya. Thank you, Mus. Ya, Iya, coba sama-sama. dong kalau Mustafa yang nyanyi. Aku nyanyi. Coba nyanyi, kasihan Karisa udah jauh-jauh ke sini. Iya, tadi dijanjiinnya mau dinyanyiin. Iya, dari tadi belum nyanyi. Aku nyanyiin satu lagu ya. Iya, Ya. lagunya Karisa. Wah, Aisyah aku apa? Parah banget. Ih, keluarin dari sini. Keluarin. Usir. Sudah. Bisa. Akan segala cerita antara kita. Aku anak ingin. Tunggu, ini udah nyampe mana? Ini masih anak ingin. Ya udah nggak apa-apa. Udah deh ya. Mustafa. Makasih ya. Ya, Makasih ya Mustafa. Bye. Sampai ketemu lagi ya. Ya, sukses ya. Iya, sama-sama Amin ya. untuk anak semua. Hah? Itu pantun kan sebenarnya tapi agak. Ya udah kasih kata-kata hari ini dulu buat Karisa. Ini ada. Oh, ini. Amin. Para mainin doa. Parah banget. Dadah. Jangan kembali lagi ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Raisa sudah mau datang. Happy sudah banget. ditunggu-tunggu dari lama. Betul. Nah, kita punya hadiah buat Kak Yayan. Apa tuh? Hadiahnya adalah Bener ada loh. merch akhirnya. Makasih loh. Jadi dia adalah tote bag dan juga vest, jadi bisa dipakai. So cute. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang juga seneng Tan? betul? Terakhir untuk Kayaya boleh kasih tahu apa yang harus mereka semua yang nonton dengerin. Semuanya, aku baru aja keluar album yang judulnya Ambivert, jadi semoga suka sama albumnya, dengerin semua digital streaming platform ada, terus ada berbagai macam video klip juga dan lain-lain, silahkan ditonton. Yeay, jangan lupa ditonton, jangan lupa didengerin di semua digital streaming platform. Bye! Thank you! Chart.